Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Eni, selamat malam Bu Aziza. Selamat malam Ida. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Asik sekali, ramai sekali. Iya Bu. Dan saya suka sih ceritanya. Terima kasih. Sorry Bu, Kalau iya, sama-sama. Nah ini pertemuan hari ini kita mau bahas apa? Oh iya ya, kita mau bahas frekuensi. Oke, nanti siapa yang mau jadi coach? Bu Aziza, Bu Aziza coach. Bu Eni yang coach. Oke, siap? Siap? Sebelum mulai, saya ingatkan sebentar ya. Dalam praktek coaching itu ada ya. Yang pertama itu belajar penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga memberikan ya. Siap. Oke, sukses ya. Oke, ini silakan nanti disampaikan, ditumpahkan, dicurahkan. Iya Bu. Oke, siap. Oke, silakan. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Hen. Waalaikumsalam Bu Aziz. Ada apa nih Iya. Cerita sama gimana sih? Wah, seru nih ceritanya. Sepertinya sih nggak sih kita dari semua. Tapi kok ya gimana ya? Bukan rumpi ini ya. Ini sih kegundahan saya sebetulnya. Jadi teman-teman itu kan lagi ngerjain. Oh iya kamu sudah semua. Itu kan dari dunia. Ya. Gimana tuh? Wah, itu tuh ya bukan bisa tidak mau membantu sih sebetulnya. Kok kadang jadi malah ya mengganggu gitu. Misalkan saya lagi konseling nih sama anak, ya kan temen dia langsung aja ke ruangan saya gitu. Bu, ye, tuh saya kayak gitu. Oh kayak gini tuh kasih sistem. Akhirnya saya potong. Akhirnya yaudah, akhirnya saya melayani dulu teman saya. Oh ini terus. Udah terus dia kembali lagi ke nggak tahu saya dia proses gitu. Jadi akhirnya saya ribut sendiri gitu. Seharian itu saya ngasih ya karena mau juga akhirnya agak repot gitu ya. Banyak tuh karena kan ini ada peraturan dari pemerintah ya, kita harus menyelesaikan berapa fokus dan berapa aksi nyata itu loh. Jadi ini masalahnya Bu Neni. Jadi Bu Neni itu masalah dengan guru-guru yang sering mengganggu Bu Neni, meminta bantuan Bu Neni terutama terkait dengan PNN ya. Jadi ini masalahnya adalah tentang kemandirian Bapak Ibu guru di sekitar Bu Neni ya. Mungkin sih, iya kan. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sekitar Bu Neni seolah-olah seperti bergantung sama Bu Neni gitu ya. Sebetulnya sih tidak terlalu bergantung Bu. Cuma Gimana ya? terutama tentang PMM ini gitu ya Bu ya. Iya, itu jadinya kan apa namanya? Selalu mencari saya. Sebetulnya sih tidak hanya saya saja, beberapa teman itu kadang sharing. Cuma yang setiap hari stay di sekolah itu kan kebetulan saya Bu. Jadi yang mudah dicari gitu ya. Mungkin saya pasti ada di ruangan itu kan saya akhirnya larinya enaknya kan ke ruangan saya. Kemandirian Bapak Ibu guru dalam pembinaan PMM. Ya Allah, masih pun sampai ada di sana Pak antara kira-kira mau ditingkatkan sampai apa? Ini dia beliau ini sudah bisa mungkin tidak mandiri Bu. Beliau belum terlalu percaya diri. Oh iya, nah itu iya Bu. jadi
mandiri ya, mungkin ya di angka 7 atau 8 atau bahkan mungkin 10 gitu. Ya bisa jadi sih kalau beliau-beliau itu bisa mandiri, bisa percaya diri ya. Alternatif membangun kepercayaan diri kondisi biar nggak ngejar-ngejar terus gitu ya. Kan kasihan juga anak-anak kalau misalnya konseling itu diganggu dengan bapak ibu gue. Saya sebetulnya gini, saya pernah tanya, jadi kan buat kelompok. Oh iya. Oh iya. Saya nggak kebayang kalau ini bisa buru-buru gitu ya. Ya Allah. Gimana nih, soalnya 200 ampuan saya dengan 60 guru ya. Tapi sebetulnya yang nggak pede itu yang mananya, yang belum dikuasai itu yang performanya. Akhirnya apa nanti teman-teman itu bisa mengubah sendiri. Iya, terus nanti mereka bisa sharing-sharing bersama dan kayak kalau misalnya sebelumnya ya ya tapi kan bisa bikin sharing sama dalam kelompok. Bu Heni mau memulai untuk pembagian kelompok dan mau menghubungi guru-guru yang mungkin bisa membantu Bu Heni sebagai tutor sebaya kapan? Besok mungkin ya Bu ya. Besok. Terus langkah selanjutnya setelah menghubungi mereka apa lagi? Apa ya Bu ya? Ya kan nanti kalau sudah dihubungi, sudah ada pembagian kelompok, itu kan nanti bisa segera action mungkin ya. Ya. Karena kan sudah dalam kelompok kecil ya. Jadi nanti bisa action dengan teman-teman gitu, sehingga proses penyelesaian PMM ini bisa segera. Jadi saya doakan semoga nanti proses penyelesaian PMM ini segera tanpa mengganggu aktivitas Bu Heni dalam konseling ya. Jadi semuanya bisa selesai dengan gembira, guru-guru juga PMM-nya selesai, konselingnya Bu Heni juga tidak terganggu ya Bu ya. Ya kapan-kapan pokoknya Bu Heni main lagi ke sini biar saya bisa dengar kabar baik itu ya dari Bu Heni ya. Iya Bu, nanti kita sharing lagi ya Bu ya, supaya saya juga dapat masukan Bu dari berbagai macam, dari terutama dari jenengan ini, karena ya saya sebetulnya kalau dengan teman sekantor itu kan saya mau ngobrol sama siapa gitu kan takut ya, ini kan kalau sama jenengan kan nanti bisa saya lebih luas. Jadi sekarang gimana kan saya bisa kita ngobrol-ngobrol Saya sudah plong, saya tidak punya gitu loh Bu. Kalau mau menolak juga iya gitu ya, urusannya ya gitu. Jadi mau gimana, jadi sekarang iya karena nanti ada pembagian kelompok-kelompok yang kecil jadi lebih efektif mungkin juga bisa cepat selesai juga kan dibantu oleh sama-sama. Saya doakan semuanya sukses baik PMM-nya maupun konselingnya. Terima kasih Bu Asing. Bu, kayaknya udah cukup ya Bu ya. Enggak, saya udah nanti pokoknya saya udah punya planning mau ini gitu. Tinggal eksekusi Iya pokoknya. betul. Ini udah bisa senyum tau Bu. Sejak. Ya baiklah. Oke, terima kasih Bu Heni. Terima kasih ya Bu Heni atas kedatangannya. Sekian ngobrol-ngobrolnya kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Bu Heni sama Bu Aziza. Iya Bu. Akhirnya Bu. Iya, seru banget loh tadi saya mendengarkan. Oh iya? Iya. Iya. Dan apa ya? Saya tadi mendengarkan secara ini ya, itu 3 kompetensi itu tadi sudah masuk semua. Tadi sudah ada kehadiran penuhnya itu ya, sudah menghadirkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga Bu Azizah tadi sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membuat Bu Heni itu
cerita mengalir dengan baik dan terus apa? Bu Aziza tidak memberikan solusi, tapi Bu Heni mendapatkan solusi sendiri. Ternyata Luar kan biasa. bisa ya Bu. Iya, Butuh penguatan Bu. iya. Jadi praktek coaching hari ini benar-benar sudah sesuai dengan alur Tilpa. Ada tujuan, ya, ada identifikasi masalah, terus ada rencana aksi tadi ya, sudah ada rencana aksi yang disampaikan Bu Heni tadi, dan juga ada komitmen atau tanggung jawab. Semoga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Nanti kan ada pertemuan lagi nih. Ya, nanti kita dengarkan lagi cerita yang lebih menarik. Terus kita juga ingin mendengarkan hasil dari tadi ya yang sudah disampaikan Bu Heni itu. Iya, rencana aksinya akan dilaksanakan. Kita nanti mendengar lagi gitu ya. Kita tunggu kabar baiknya ya. Betul sekali, luar biasa. Semoga sukses ya. Terima kasih Bu. Ini karena waktunya juga sudah habis, terbatas. Bu Aziza juga belum pulang. Iya. Udah kangen Ini kan sama kamu? Tidak apa-apa. Iya. Apa sih yang nggak boleh? Terima kasih. Iya, kan apa ya? Kalau kayak gini sering-sering pun nggak merasa tertekan, ya. Terus ada yang tadi semula Bu Heni itu nggak percaya diri dengan apa yang dipikirkan, sekarang tanpa dikasih solusi Bu Heni udah langsung ini ya, Hanya luar kurang biasa. percaya diri saja. Betul. Ini berkat Bu Aziza sebagai coach ya, bisa mengarahkan Bu Heni untuk mencari solusi tersendiri. Lah Bu Heni juga sebagai coachingnya, dia juga aktif untuk mencari solusinya. Oke. Kita akhiri dulu ya. Gampang besok kita sambung lagi. Terima kasih banyak ya Bu Ida. Di lain waktu, di lain kesempatan, dan saya nantikan kita nanti jumpa dengan senyum yang lebih ceria. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Selalu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum Bu Aziza. Waalaikumsalam Bu Nunu. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Untuk ini kita pertemuan kali ini akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Dimana nanti Bu Heni berperan sebagai coachnya dan Bu Aziza sebagai coachingnya. Nah, ketika nanti menjalankan peran tersebut, yang perlu dikembangkan adalah ada 3 kompetensi, yaitu 1 kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan berbobot. Sudah memahami nggih? Oke, semoga lancar, kita praktekkan bersama. Silakan Bu Heni. Terima kasih Bu Nunu. Wah, terima kasih. Duh, bentar ya Bu, kita biar nyaman. Baik Bu Aziza, kemarin katanya nyari saya ya? Iya Bu, saya tuh agak sedikit bingung gitu Bu. Oh iya, mohon maaf ya Bu Aziza, kemarin kok kebetulan saya ada dinas luar sehingga tidak bisa bertemu dengan jenengan. Ada apa Bu Aziza kok nyari saya gitu? Gini Bu, kan kemarin kan kita pernah dapat materi tentang pembelajaran diferensiasi ya. Nah, saya itu lagi bingung tentang penerapannya di sekolah. Kenapa? Gini, saya kan ngajar SMA 10 kelas Bu. Iya. 10 kelas 10 sama kelas 11. Jadi kalau saya misalnya mau melakukan pembelajaran diferensiasi, saya bingung penerapannya. Saya kan nggak paham ya. Misalnya di kelas 10-1 ini anak-anak yang minatnya seperti apa misalnya, atau yang tipe belajarnya auditori siapa, visual siapa, kan saya nggak hafal. Ini belum hafal, saya ganti kelas, lupa lagi, bingung lagi Bu. Jadi saya bingung menerapkannya di mana Bu. Oh iya, soalnya kelasnya banyak ya Bu Aziza Iya, ya. Bu. Terus sudah punya gambaran atau bayangan kira-kira seperti apa Bu penerapannya mungkin? Masih agak bingung sih ya Bu ya. Tapi kan dulu itu di awal semester, awal tahun ajaran itu sekolah itu pernah mengadakan itu loh Bu, asesmen. Asesmen, oh nggih sudah pernah ya, nggih di awal-awal tahun ya, nggih.
Jadi apa namanya, sudah punya planning ya, sudah punya gambaran bahwa kelas atau mungkin sudah per individu Bu hasil Iya, asesmennya. asesmennya sudah per individu. Nggih, itu sangat membantu. Jadi tujuannya kali ini atau kita sharing kali ini mungkin Bu Aziza sudah tahu kenapa nih Bu Aziza nyari saya nih. Nah, gini Bu, jadi saya pengennya itu pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya saya terapkan di satu kelas, tapi ke 10 10 kelasnya nggih. gitu Jadi loh, Bu. Bu Aziza ini belum punya bayangan, belum punya pemikiran. Saya mau berdiferensiasinya bagaimana nih Iya, dengan kan sudah hafal gitu loh, Bu. macam-macam karakter anak, Iya. tapi juga kelasnya ternyata luar biasa gitu nggih, Iya. macam-macam. Dari berapa kelas Bu tadi? 10. Ada 10 kelas, Iya. luar biasa. Kalau guru SD kan mungkin karena dia guru kelas kan jadi bisa hafal ya siswanya semuanya gimana. Nggih. Dan saya guru mapel ngajar 10 kelas, satu kelas saya nggak hafal apalagi 10 kelas kan gitu. Oke. Baik Bu, karena ini masalahnya agak, menurut saya agak panjang, ini mengaitkan, berarti jumlah siswanya ada berapa tuh kalau 10 kelas itu? Satu kelas itu 36. Berarti kalau 10 kelas kan saya harus hafal 360. 360 karakter ya. Iya, Nggih, Bu. luar biasa. Yuk kita persempit aja Bu, kita jangan membicarakan 360 siswa. Kira-kira nanti Bu Aziza bikin plan. Oke, dari jangan 360 siswa terus Bu Aziza pikir sendiri-sendiri, jangan. Jadi nanti coba kita bikin, Bu Aziza bikin plan kira-kira bagaimana. Kalau misalnya sebelum saya masuk kelas 11 misalnya, saya berarti harus melihat hasil asesmen diagnostiknya dulu ya Bu ya? Iya, Ya, nggih. nanti paham, ini siswa yang auditory, ini Iya, visual, gitu ya, Bu, ya? nggih. Jadi kalau angan-angannya Bu Aziza nih ya, angan-angannya Bu Aziza itu goal settingnya nanti dari diferensiasi ini gimana Bu? Ya saya pengennya kan bisa menerapkan ya, sih nggak bisa kita namanya guru nggak bisa melayani semua siswa ya, betul. tapi paling tidak kan kita pembelajarannya sudah berdiferensiasi, nggak terus semua pembelajaran kita sama ratakan semua Iya. siswa gitu. Nggih, gitu ya. Terus kondisi sekarang gimana Bu? Yang sudah berjalan, ini kan sudah semester 2 ya. Jadi yang sudah berjalan itu gimana? Yang sudah berjalan sih ya sudah sedikit-sedikit metode pembelajarannya, model pembelajarannya nggak saya samaratakan, tapi kan saya belum mengarah ke siswa ini auditory, siswa ini visual, belum saya kelompokkan gitu loh Bu. Oke, baik. Jadi masih menurut Bu Aziza masih belum maksimal ya, Iya. untuk berdiferensiasi. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa berdiferensiasi itu tidak hanya itu Bu. Coba Bu Aziza gali lagi. Ya kita bisa lihat dari kesiapan belajarnya. Bisa, nggih. Jadi tidak hanya yang tadi Bu Aziza pikirkan, ini dengan metode seperti ini, enggak. Jadi ada lagi, mungkin bisa dikembangkan lagi. Iya, dari kesiapan belajarnya bisa, mungkin dari minat mereka juga bisa. Mungkin Iya. ada yang minatnya suka bikin video, Nggih. gambar, Iya, gitu ya, betul. main musik misalnya, Iya. bernyanyi gitu ya Bu ya. Jadi saya tidak harus terpaku sama gaya belajar mereka ya Bu ya. Betul, nggih, tidak harus dari 360 siswa itu dengan berbagai macam gaya belajar. Terus Bu Aziza pengen memenuhi gitu ya. Ya, boleh seperti itu. Tapi kita ingat bahwa diferensiasi itu kan ada bermacam-macam gitu. Nggih, sudah ada bayangan ya. Iya, jadi Bu Heni itu jadi membuka pikiran saya. Saya tuh selalu mengacu kalau yang namanya diferensiasi itu sama gaya belajar siswa Bu. Tapi kok saya lupa ya kalau diferensiasi itu kan bisa mengacu sama kesiapan belajar mereka, sama minat mereka gitu ya. Nggih. Jadi kan kita bisa mungkin dengan tujuan pembelajarannya Bu Aziza sendiri mungkin bisa dikaitkan. Oh iya. Nggih. Dari mungkin bermacam-macam minat, bermacam-macam untuk mencapai tujuan yang sama. Kira-kira nih Bu Aziza mau membuat planning seperti apa nantinya? Berarti nanti kalau saya misalnya mau melakukan pembelajaran,
ini ya, kalau misalnya saya waktunya memang agak lama, mungkin saya bisa diferensiasinya berdasarkan gaya belajar mereka. Saya bisa melihat hasil asesmen diagnostiknya. Tapi kalau misalnya kok saya habis ngasih kelas ini kan berturut-turut kan saya bingung. Jadi mungkin saya bisa melihat dari minatnya mereka gitu. Jadi bisa melihat oh yang minatnya musik, yang minatnya gambar, yang minatnya bikin video gitu, bisa melihat itu. Iya, itu juga mungkin Bu Aziza bisa berkolaborasi Bu, karena ini kan kita pakai kurikulum merdeka ya, mungkin itu kan bisa berkolaborasi ya. Kira-kira nanti Bu Aziza bisa berkolaborasi dengan siapa Bu? Oh, saya kayaknya bisa berkolaborasi sama guru bahasa Indonesia Bu. Iya kan, karena ini kan saya sejarah ya Bu ya, jadi saya bisa peristiwa-peristiwa sejarah itu bisa saya kolaborasikan dengan guru bahasa Indonesia, bisa menampilkan drama misalnya. Anak-anak lebih tertarik ya Bu ya. Mungkin selain guru bahasa Indonesia ada lagi Bu yang bisa diajak. Guru seni mungkin bisa. Jadi mereka mungkin bisa belajar bikin lagu-lagu yang tentang kenangan. Boleh, itu bagus. Mungkin bisa pagelaran mungkin Bu, dengan melibatkan lebih banyak guru sehingga kan jadi Bu Aziza itu kalau menurut saya kalau menurut saya jadi agak ringan gitu Bu, karena kolaborasinya dengan banyak orang. Berarti ini jadi pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek gitu ya, bisa dengan sekali. kolaborasi dengan berbagai macam Iya itu bisa. Kira-kira nanti Bu Aziza mau mulai dari mana Bu untuk step-step yang tadi dibicarakan? Oke, berarti saya kalau rencananya kayak gitu, saya akan mulai dari memetakan minat siswa dulu. Terus nanti saya menghubungi guru-guru mapel lain yang bisa berkolaborasi dengan mapel saya. Jadi nanti kita bisa mengadakan pembelajaran bareng, berkolaborasi berbasis proyek yang nanti endingnya saya bisa bikin pagelaran gitu. Iya. Jadi nanti di dalam mungkin ya nanti di dalam suatu pagelaran itu sudah memuat macam-macam konten, macam-macam produk, mungkin seperti itu ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Dan itu nanti kalau misalnya kita rekam, itu kita dokumentasikan, itu bisa jadi bahan pembelajaran buat adik-adik angkatannya juga. Iya betul. Nanti itu bisa jadi referensi Bu. Mungkin tidak hanya adik-adik, nanti bisa jadi referensi guru lain juga. Itu sangat luar biasa. Oke Bu Aziza, jadi sudah ada gambaran ya dari kebimbangan yang tadi banget ini mencerahkan. Saya juga senang sekali. Jadi sebetulnya jenengan itu sudah punya konsep Bu, cuma kurang masih kurang bisa ini loh gitu. Iya, saya tuh bingung banget Bu. Jadi kenapa saya tuh dari kemarin cari-cari Bu Heni ya karena saya belum dapat solusi. Bahkan kalau Bu Heni tahu, saya tuh dari rumah ya, dari sekolah langsung datang menemui Bu Heni, masih belum ganti baju nih Bu. Terima kasih sekali. Padahal solusinya sudah ada loh, sudah ada di jenengan, cuma jenengan masih kurang bisa percaya diri untuk menyampaikannya. Mungkin juga karena saya panik juga kali ya Bu ya. Karena ini sudah semester 2 kok saya belum bisa memetakan anak mungkin seperti itu. Padahal sudah terpetakan dengan baik loh sebetulnya. Jadi saya belum kepikiran gitu tentang solusi tadi. Luar biasa. Terus kira-kira kapan nih Bu Aziza mau mulai mungkin merancang atau apa gitu? Mungkin hari Senin besok. Hari Senin, mau dimulai dari mana Bu? Iya, nanti saya memetakan potensi anak dulu. Terus habis itu setelah hari Senin, hari Selasanya saya mulai komunikasi dengan guru-guru mapel yang lain. Jadi nanti kita bisa kolaborasi, rencanakan proyek bersama. Nanti perkembangannya gimana? Mungkin kapan-kapan saya minta waktunya Bu Heni lagi ya. Boleh. Nanti kita ngobrol lagi Bu setelah rencana-rencana tadi sudah jenengan lakukan. Kalau jadi proyek nanti saya juga lihat anak-anak tadi, saya udah membayangkan mungkin antusias banget ya anak-anak. Biasanya kan di kelas gitu ya, mungkin ini kan acaranya gimana Bu konsepnya? Ya kan selama ini kan kita kalau pembelajaran di kelas anak-anak mungkin bosan gitu ya. Jadi mungkin di kelas hanya untuk merancang proyeknya, tapi kegiatan nantinya di luar kelas gitu. Iya, itu kalau saya bayangkan itu anak-anak sudah
pasti antusias gitu kalau melakukan kegiatan itu nggih. Saya juga kebayang walaupun belum terlaksana ya kayaknya kok anak jadi seneng gitu ya. Nggih, luar biasa. Jadi nanti kita bisa lihat antusiasme dari anak-anak untuk melaksanakan proyek ini. Oke, Iya, makasih banyak loh Bu Heni. sama-sama. Semoga nanti bisa berkolaborasi dengan baik Amin. dengan teman-teman. Anak-anak Amin. juga nanti bisa melaksanakan kegiatannya juga dengan antusias dan bergembira. Amin. Tujuan pembelajarannya juga terpenuhi, pastinya. gitu ya. Amin. Nggih, gimana? Sudah plong? Atau Plong. masih ada yang mau disampaikan? Plong, alhamdulillah lega yang tadinya kayak gelap gitu ya. Nggih. Gelap terus jadi ketemu Bu Heni dapat solusi, alhamdulillah. Oke, kalau begitu saya juga senang. Nanti ya kita sering-sering aja lah Bu, sharing gini ya. Yang Nggih. penting Bu Heni ada waktunya buat saya. Oh, ada, selalu ada. Begitu Bu Asi. Terima kasih. Sama-sama. Selamat beristirahat. Terima kasih. Oke, kasihan lu ya dari tadi. Nggak apa-apa, Bu Heni. Oke, selamat beristirahat. Semoga kegiatan dan rencananya bisa berjalan dengan baik. Oke? Oke, luar biasa sekali praktik coaching hari ini. Oke. Boleh saya memberi sedikit umpan balik ya? Iya, Bu. Penilaian tadi berjalannya coaching Ibu tadi, Bu Heni dan Bu Aziza sangat luar biasa ya, menginspirasi sekali. Tadi luar biasanya Bu Heni sudah memberikan pertanyaan pemantik atau memancing untuk menggali potensi Bu Aziza. Yang tadinya hanya Bu Aziza sendiri menemukan satu solusi, tapi dengan menggali terus, tidak ada bosan-bosannya untuk coach ini, sehingga banyak solusi muncul dari Bu Aziza sendiri ya. Ya. Nah, muncul sehingga dapat melakukan pembelajaran diferensi dengan lebih maksimal ya. Nah, ini juga sudah sesuai sekali dengan alur Tirta ya, di mana sudah ada tujuan jelas, ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, langkah-langkah untuk ditindaklanjuti, dan terakhir ada komitmen tanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Luar biasa Bu. Terima kasih Bu Nunu. Sama-sama. Kita akhiri ya pertemuan Iya, ini. Nggih, Bu. Nggih. Kapan kita jumpa lagi? Nggih, Kita siap. praktik lagi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.